Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video khusus untuk membahas pergerakan indeks kita selama tahun 2023 akan seperti apa. Dan kita akan coba membahas juga secara intermarket analysis supaya teman-teman mengetahui juga sektor apa sih yang menarik untuk kita perhatikan selama 2023 ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ucapkan pertama kali selamat tahun baru bagi teman-teman semua dan kita telah memasuki tahun 2023. Jadi kita mempunyai harapan bahwasanya di tahun 2023 ini bisa menjadi lebih baik daripada tahun 2022. Dan teman-teman ketahui juga 2022 kemarin itu sebenarnya indeks kita masih sideways ya. Walaupun secara overall indeks itu menguat kurang lebih hampir 4%-an dan kita akan lihat di 2023 ini seperti apa pergerakan indeks IHSG kita. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum bergabung bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman dapat berkomunikasi dengan saya langsung dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nanti ketika teman-teman buka under saya akan masukkan teman-teman ke dalam grup, yang dimana grup itu bisa menjadi suatu tempat untuk teman-teman berkembang dan teman-teman bisa menjadi seorang trader yang lebih mandiri gitu. Karena saya lihat masih sangat banyak beberapa trader newbie yang salah fokus teman-teman. Jadi saya masih temukan di media sosial para trader baru itu salah kira ketika mereka menganalisa IHSG seakan-akan IHSG itu nggak penting untuk diperhatikan. Misalnya, teman-teman pasti ketahui masih menemukan mungkin komentar-komentar dari, media sosial mengatakan bahwasanya tidak penting untuk menganalisa IHSG karena kita nggak trading IHSG. Itu salah satu statement yang sangat keliru dan saya sarankan kepada teman-teman yang, termakan oleh bahasa yang seperti itu, saya sarankan hindari dan jangan tanamkan ke alam bawah sadar teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman menganalisa IHSG, pergerakan forecasting ke depannya seperti apa, teman-teman tuh sedang melakukan namanya intermarket analysis, yang dimana teman-teman melihat IHSG seperti apa, dan ketika teman-teman ketahui bahwasanya dia ada di bottoming, lihat sektor yang memanuver apa gitu. Jadi fungsinya kita menganalisa-analisa teknikal terhadap IHSG itu ya kita melihat intermarketnya teman-teman. Bukan berarti teman-teman harus trading di IHSG-nya, nggak seperti itu. Misalnya teman-teman melihat harga komoditas ya, bukan berarti teman-teman trading di komoditasnya, enggak, tapi melihat untuk secara intermarketnya. Jadi ya teman-teman harus mempunyai pemahaman yang benar dulu. Setidaknya teman-teman harus mempunyai pondasi yang benar. Karena kalau teman-teman nggak punya pondasi yang benar untuk masuk ke market, ya teman-teman tuh nggak mempunyai pemahaman yang kuat atau ibaratnya, pondasi yang kuat untuk bisa bertahan lama di, capital market kita, gitu. Bahkan teman-teman nanti hanya bisa menjadi sebuah sacrifice dari pump and dump orang yang ada di market, yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Jadi, orang yang bisa bertahan di market adalah orang yang bisa mempunyai pondasi yang benar, yang kuat, dan konsisten, disiplin, gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak latih diri teman-teman untuk menjadi lebih baik, hanya ikut pump and dump orang dan terlalu memuji orang, ya teman-teman nggak akan dapat apa-apa di market. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun 2023, jadi teman-teman harus buat sebuah cerita dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Saya sarankan sih teman-teman buat jurnal teman-teman dan lihat di dalam 1 tahun ke depan jurnal teman-teman tuh di dalam portofolio seperti apa gitu. Apakah berkembang atau tidak secara bisnis teman-teman masuk ke capital market. Kalau seandainya masih ada kita katakan belum make money, masih mengalami loss atau bagaimana di tahun 2023, teman-teman nggak perlu menyalahkan diri teman-teman. Yang paling penting adalah evaluasi, evaluasi salahnya di mana dan perbaiki teman-teman. Karena seperti yang saya katakan ketika teman-teman trading di capital market berarti teman-teman itu sedang berbisnis. Jadi bisnis itu nggak lepas dari rugi, untung rugi, dan ya lakukan evaluasi di dalam setiap bisnis teman-teman. Yang paling penting adalah ketika teman-teman menjalankan suatu bisnis harus mempunyai SOP. Jangan SOP-nya ikut-ikutan dan terlalu memuji orang, teman-teman. Itu nggak baik untuk teman-teman bisa survive di market nantinya. Oke? Nah, di video kali ini kita hanya membahas intermarket analysis, jadi saya nggak akan rekomendasikan saham apa-apa aja, karena saya hanya berfokus untuk melihat
pergerakan indeks ke depan seperti apa, dan kita coba menganalisa sektor yang terbaik untuk teman-teman lihat ke depannya. Supaya apa? Teman-teman tuh bisa mengetahui, misalnya di dalam tahun 2023 yang trending sektor apa. Mungkin di tahun 2022 yang trending tuh batu bara di energinya, oke? Nah, mungkin di tahun 2021 teman-teman mengetahui bank digital itu hype-nya, baru di tahun 2020 kita katakan teknologi gitu. Jadi kita lihat di tahun 2023 apa sih yang sedang hype dan sektor apa yang harus teman-teman harus hindari. Nggak hindari 100%, tapi kalau bisa jangan terlalu fokus di sektor tersebut gitu. Jadi fungsinya kita melakukan intermarket itu ya supaya teman-teman mendapatkan posisi yang benar gitu. Bisa melihat sektor yang benar dulu, baru teman-teman bicara entry-nya di mana gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja di sini teman-teman perhatikan, saya sudah buatkan ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan kita composite, yang dimana saya head to head kan dengan 11 sektor yang ada di bursa efek kita, teman-teman. Jadi di sini kita ambil selama 1 tahun dari awal tahun 2022 sampai Desember 2022. Di sini teman-teman perhatikan, ini kurang lebih ya, kurang lebih tidak 100% akurat, tapi kurang lebih 90%-an akurasinya. Jadi teman-teman perhatikan di dalam 1 tahun komposat kita kurang lebih naik 4%-an, dan kita lihat secara head to head, sektor apa-apa aja yang pergerakannya itu di atas IHSG kita, dan sektor apa aja yang berada di bawah IHSG kita selama 1 tahun pergerakannya. Jadi juara satu itu kalau teman-teman lihat memang ada sektor energi, yang di mana dalam 1 tahun secara sektor saja dia naik 97%, teman-teman. Dan kita lihat juga memang sebenarnya untuk sektor energi sendiri cukup berbahaya untuk teman-teman terlalu fokus, karena salah satunya itu teman-teman lihat nilai kontrak ya, salah satu itu di batu bara. Kemarin saya lihat memang dalam 6 bulan belakangan sebelum bulan Desember, nilai kontraknya itu selalu rata-rata di atas 300. Tapi kita lihat di Desember kemarin, teman-teman, nilai kontraknya itu udah di bawah 300, dan itu akan berpengaruh untuk performance laba dia di tahun 2023 nantinya gitu. Jadi kita lihat nanti di Januari seperti apa performance kontraknya. Kita lihat nanti di Januari kontrak batubara seperti apa, apakah terus mengalami penurunan atau kembali naik di atas 300. Kita lihat itu. Karena apa? Karena fungsinya untuk melihat ke depan secara performance laba perusahaan. Karena untuk menarik minat big fund, tentu ya kita lihat dari labanya. Tentu para big fund itu akan melihat kinerja perusahaan ini ke depannya seperti apa. Dan salah satu dari nilai jualnya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saya belum tampilkan untuk harga batu bara, karena tadi saya lihat harga batu bara dari TradingView ada sedikit eh, error kalau kita perhatikan di sini. Nah, di sini dia malah kebanting jatuh seperti ini, teman-teman, untuk harga batu bara. Sorry, ini nanti kita include-kan di komoditas ya, sorry, ini kita hapus dulu. Nah, ini di sektor, sorry, ini di sektor teman-teman perhatikan, nomor satu tuh ada energi, yang di mana teman-teman ketahui yang menopang itu adalah batu bara dan juga gas ya, tapi paling besar sih sebenarnya di batu bara gitu. Dan di sini dia mulai rally kembali di sini, teman-teman tahu Bian yang manuver sektornya kembali rally, teman-teman. Tapi saya pribadi, saya udah ancang-ancangkan atau sudah warning kan di grup WhatsApp, bahwasanya kalau bisa di Desember, sorry, di 2023 untuk saham-saham sektor batu bara kita jangan terlalu fokus, karena nilai kontraknya juga sudah mulai landai ke bawah. Jadi cepat atau lambat saham-sahamnya akan eee, koreksi, teman-teman, atau mengalami transisi dari tren bullish ke tren bearish-nya. Dan saya kemarin sudah cek juga salah satu saham Adaro. Saya lihat dalam fasenya itu saya lihat sudah mulai dalam fase klimaks distribusi, teman-teman. Karena secara majority dia sudah mulai konsolidasi di area teratasnya, dan kita lihat dia tidak mampu dalam beberapa bulan membuat higher high, dan kemungkinan besar di situ merupakan fase distribusi. Jadi jangan sampai teman-teman di dalam majority teman-teman hold sahamnya terlalu jauh gitu, karena besar kemungkinan akan terjadi fase distribusi di area-area yang sekarang. Mungkin di dalam jangka pendek teman-teman masih bisa entry di saham-saham batubara, mungkin Adaro, tapi ingat secara majority trend teman-teman jangan pegang, karena besar kemungkinan akan terjadi distribusi berkelanjutan, dan kemungkinan besar sih akan reversal dari tren bullish ke tren bearish-nya. Jadi ya teman-teman jangan sampai terjebak ketika terjadi sebuah transisi gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ada industri, teman-teman, dalam 1 tahun dia naik 11%, baru ada
Healthcare, teman-teman ketahui juga healthcare sangat menarik ya. Kita setiap bulan selalu ada market monthly update. Jadi healthcare ini selalu menarik untuk kita cermati. Jadi 1 tahun ini dia secara sektor naiknya 10%, baru ada non cyclical juga naiknya 7%, teman-teman. Nah, ini kita presisikan dulu 1 tahun ya. Januari. Nah, ini Januari, sorry. Kurang lebih tadi Januari. Sebentar ya, saya lepaskan dulu. Nah, ini Januarinya. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada non cyclical, ada IDX healthcare, industri sama energi. Untuk sektor yang performance-nya di atas IHSG. Untuk performance-nya yang di bawah IHSG itu paling bawah ada loser-nya itu teknologi. Teman-teman perhatikan dalam 1 tahun penurunannya itu minus 45%. Jadi yang paling membebaninya itu ada Bukalapak dan salah satunya itu Gotoh, teman-teman. Jadi kita lihat nanti di tahun 2023 ini bisa seperti apa gitu. Karena kita sih berharap dia mampu membuat higher high nih. Kalau bisa, ini kan teman-teman lihat dia ada sedikit mulai landing, tapi kalau bisa dia ada potensi bergerak seperti ini. Jadi kalau seandainya ada pergerakan seperti ini, ya untuk teknologi mungkin di tahun 2023 kita bisa lihat nih, karena kita bisa dapatkan di area base price. Kita nggak bisa dapatkan di bottoming karena terlalu spekulasi, jadi kita butuh konfirmasi gitu. Mungkin di tahun 2022 dia menjadi menjadi sektor yang loser, tapi bisa jadi di tahun 2023 dia malah trending. Kita lihat nanti seperti apa gitu, karena udah terlalu oversold untuk teknologi sebenarnya, karena dia masih, mengalami sebuah penurunan, tapi di sini dia terjadi sebuah konsolidasi nih. Jadi kita berharap dia mampu break dan mulai landing ke atas dan kita bisa perhatikan sahamnya gitu. Selanjutnya ada infrastruktur juga, teman-teman perhatikan dia minus 9% ya. Jadi untuk infrastruktur juga dia masih minus, IDX Finance juga dia masih minus, IDX Property dia minus juga teman-teman, Cyclical juga dia minus, IDX Basic juga minus gitu. Jadi ini sektor-sektor yang masih performance-nya selama tahun 2022 di bawah IHSG, bahkan masih minus gitu. Jadi kita lihat nanti di Januari ini seperti apa pergerakan sektor-sektornya. Tapi saya pribadi sudah warningkan untuk energi karena sudah terlalu hype. Bukan berarti kita nggak bisa make money di saham tersebut, tapi teman-teman jangan sampai ketika entry terlalu pegang long position di saham sektor energi karena sangat beresiko, ditambah juga terkonfirmasi melalui intermarket di harga kontraknya dan harga batu bara yang terus mengalami penurunan gitu. Jadi sangat beresiko untuk teman-teman ambil long position gitu. Oke, ini secara sektor teman-teman bisa perhatikan. Lalu ini secara universe teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempelajari technical analisis, ada juga namanya universe yang dimana universe ini terbagi-bagi. Jadi ada dari MSCI, ada juga dari high dividend dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa big fund atau fund manager juga mereka berfokus dari universe. Mungkin gini, misalnya teman-teman ingin di dalam 1 tahun ini fokus trading di universe high dividend, itu sah-sah aja dan saya rasa itu jauh lebih baik ya teman-teman. Terbukti oleh teman-teman lihat nih, kita head to head kan dengan Composite. High dividend itu dalam 1 tahun portofolionya naik 18%. Kalau seandainya teman-teman entry di high dividend dan performance-nya itu sangat baik. Dan yang paling buruk itu ada di Pevindo. Teman-teman perhatikan dia minus 13%. Untuk saham-sahamnya teman-teman bisa lihat nanti kalau misalnya menggunakan aplikasi Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa lihat dari sini. Misalnya untuk LQ45, ada Bisnis 27 dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat saham-sahamnya gitu. Jadi fungsi universe ini menarik, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi lebih profesional atau lebih mandiri di market dan nggak ikut-ikutan, atau teman-teman trading itu dengan metode big fund, ya teman-teman harus ikuti seperti yang saya sampaikan gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, yang saya sharingkan itu adalah segala sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan karena saya holder Certified Technical Analysis, teman-teman. Itu merupakan Certified Technical Analysis tertinggi di Indonesia atau nasional. Jadi segala sesuatu yang saya sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, untuk secara universe teman-teman lihat ada yang loser tuh ada Pevindo, ada yang IDX 30, ada Kompas 100, ada IDX Islamic dan GI dan lain-lain. Bahkan LQ45 juga performance-nya di bawah IHSG. Nah, di sini teman-teman lihat secara universe indeks ya. Ini bisa kita katakan indeks. Jadi ada indeks high dividend yang paling
top gainersnya dan dilanjuti ada isi, ada iGrade, ada IDX V30, Bisnis 27, MNC dan lain-lain. Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya dalam 1 tahun ini pengen fokus di universe high dividend 20 aja, ya teman-teman bisa lihat saham-sahamnya dan teman-teman jalankan rules-nya, teman-teman. Jalankan SOP bisnis teman-teman. Misalnya gini, teman-teman nggak akan trading di saham luar selain high div 20 gitu. Itu sah-sah aja karena banyak hedge funds juga menggunakan metode seperti ini, teman-teman. Karena ya jauh lebih baik performance itu bisa jauh lebih bagus, pertumbuhannya jauh lebih baik gitu. Jadi teman-teman sesuaikan dengan style teman-teman. Di sini fungsinya supaya teman-teman tahu nih eee, saham-saham apa aja yang bisa teman-teman lirik di tahun 2023 gitu. Misalnya secara sektor, sektor apa yang teman-teman bisa hindari, sektor apa yang sedang menarik. Misalnya kita katakan eee, ini healthcare sudah mulai menarik di tahun 2022 dan kita lihat 2023 apakah masih menarik, kita lihat kembali ke sahamnya. Kita udah lihat sektornya menarik, kita lihat sahamnya masih menarik atau enggak. Misalnya ada IDX Finance juga ya, dia minus 8% tapi finance ini teman-teman ketahui dia di situ masuk ada perbankan, ada asuransi, ada leasing dan lain-lain gitu. Jadi itu membebani sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin fokus perbankan bisa lihat Infobank 15-nya. Kalau Infobank 15-nya kita lihat dulu ya. Infobank, sorry kita lihat. Bentar. Nah, untuk Infobank-nya kita lihat. Nah, Infobank-nya sendiri justru sebenarnya performance-nya itu di atas IHSG nih, teman-teman. Sorry, kita paskan dulu. Justru performance-nya itu di atas IHSG. Sebentar, saya paskan dulu ya, supaya tidak terlalu jauh miss-nya. Nah, ini sudah pas nih mulai kurang lebih 4 Januari. Nah, teman-teman lihat nih, untuk perbankannya sendiri Infobank 15 performance-nya itu di atas IHSG. Jadi misalnya nih, teman-teman ingin trading di perbankan aja, ya boleh-boleh aja teman-teman boleh lihat saham-saham yang di Infobank 15 nih. Misalnya teman-teman lihat dari Mirai Aset Sekuritas, kita lihat dulu Infobank-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada bank-nya apa-apa aja ya. Teman-teman bisa trading di universe-nya itu gitu. Jadi itu fungsinya untuk teman-teman melakukan intermarket analysis gitu. Nah, di sini kita lanjut teman-teman lihat, kita lihat secara komoditas. Di sini kita head to head kan juga dengan composite. Jadi yang paling menarik itu memang ada nikel ya. Nikel itu sudah mulai kembali trending. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang bergerak di bidang nikel ya. Nanti teman-teman bisa lihat technical analisisnya. Mungkin salah satunya ada Antam, Inco, dan bahkan NICL sendiri sudah mulai trending tuh untuk sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk batu bara teman-teman. Kalau kita lihat dari trading view, dia ada sepertinya error system nih, jadi harganya langsung terbanting seperti ini. Nah, ini selama 1 tahun, teman-teman perhatikan dia sudah mulai landai nih, dia tidak mampu membawa higher high. Jadi teman-teman lihat nih, dia kemungkinan besar terjadi sebuah klimaks di area-area ini. Takutnya dia akan kembali landai lagi nih, teman-teman. Gitu. Jadi ya secara majority dia mulai drop. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia mulai drop. Mungkin di dalam anak-anak trennya ada sebuah mulai rally-rally seperti ini, tapi bisa jadi secara majornya dia akan drop gitu. Ditambah juga nilai kontraknya di Desember tuh di bawah 300 kalau tidak salah saya di 280-an gitu. Jadi teman-teman boleh cek sendiri nanti di Januari nilai kontraknya apakah kembali naik di atas 300 atau turun di bawah 200. Kalau seandainya di Januari ini turun di bawah nilai kontrak Desember, ya saya sarankan jangan lihat saham sektor batubara. Nanti lebih beresiko, teman-teman. Jadi lebih baik kita lihat nih misalnya nikel nih, nikel kemungkinan besar story ke depannya masih menarik. Jadi kalau kita bicara juga fundamental, teman-teman tahu bahwasanya ketika teman-teman mempelajari fundamental tuh harus dilihat dua. History melalui kinerja perusahaan sebelumnya, kedua itu story-nya, teman-teman. Story ke depannya masih ada nggak? Cerita ke depannya masih ada nggak? Nah, untuk saham nikel ini, teman-teman lihat secara sektor komoditasnya dia mulai trending lagi, jadi harganya mulai rally ke atas. Dan kalau kita lihat juga secara cerita ke depan masih menarik ya, karena kita ketahui juga otomotif pemerintah sedang jor-joran untuk melakukan transisi dari bahan bakar seperti eh, eh, Pertamax, Pertalite atau juga seperti kita katakan eh, Dexlite ya, Dexlite atau solar gitu. Nah, sekarang dia sedang fokus ke baterai, teman-teman, ya, atau hybrid gitu. Jadi
Itu salah satunya produksinya dari baterai itu dari nikel gitu. Jadi story-nya masih menarik dan teman-teman juga tahu, pemerintah kita juga masih berusaha untuk bertarung dengan Uni Eropa untuk, kita ekspor itu nggak dengan bahan mentah lagi. Jadi story-nya masih menarik untuk nikel gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dalam 1 tahun USD IDR kita menguat 9%. Sebenarnya sih ketika USD menguat terhadap rupiah kita itu cukup buruk ya, tandanya mata uang kita terus melemah. Jadi kita lihat nanti di tahun 2023, apakah rupiah kita mampu menguat atau bagaimana gitu. Jadi itu berpengaruh untuk foreign inflow ke market kita. Kalau seandainya rupiah kita terus melemah, itu cukup berbahaya, berarti fundamental negara kita masih, kita perhitungkan gitu. Kalau seandainya fundamental negara kita kuat, ya berarti rupiah kita bisa jadi lebih kuat gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman harus ketahui, kalau kita head to head kan dengan negara lain, Indonesia itu jauh lebih baik ya. Teman-teman jangan kira bahwasanya negara kita seperti ini, negara kita buruk, enggak. Tapi negara lain itu jauh lebih, tidak lebih baik dari kita gitu teman-teman. Karena ya dengan hal yang sekarang kita hadapi, teman-teman tuh sebenarnya harus lebih bersyukur kalau teman-teman lihat negara luar, negara kita tuh jauh lebih baik. Jadi teman-teman tuh jangan terlalu, berfokus dengan media sosial gitu. Lebih baik up to date aja dengan berita-beritanya dan analisis teman-teman. Analisis apakah negara kita ke depannya forecasting-nya itu menjadi lebih baik atau enggak. Kalau seandainya menjadi lebih baik, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Karena orang yang bisa sukses di market itu adalah orang yang bisa melihat peluang, membaca peluang gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak tanamkan sesuatu yang negatif gitu. Nah, ini teman-teman lihat, kita lihat secara bonds ya. Saya lihat secara bonds, teman-teman lihat di sini, saya hapus dulu ininya. Ini ada US bond 10 tahun, yield-nya teman-teman lihat dalam 1 tahun pergerakannya sangat signifikan. Ini juga kita lihat dengan kebijakan John Powell sendiri yang terus menaikkan nilai suku bunga, wajar aja bonds-nya terus rally ini. Jadi uang itu berpindah dari aset yang yang tingkat resikonya lebih tinggi ke tingkat resiko yang lebih rendah. Jadi misalnya yang lebih konservatif, ya wajar-wajar aja hedge fund atau big fund itu atau flow yang begitu besar masuknya ke bonds gitu, karena nilai yield-nya gede, teman-teman. Cuman kita lihat aja nanti di tahun 2023 bagaimana. Bisa jadi, flow itu bisa pindah, teman-teman. Jadi wajar aja ketika composite kita masih sideways selama tahun 2022 walaupun plus 4%-an, tapi kalau kita lihat memang tertekan ya, karena wajar aja flow dari foreign itu keluar dan masuk ke bonds US atau kembali uangnya itu kembali ke market mereka, itu sah-sah aja teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari yield Indonesia sendiri dari 10 tahunnya juga tidak terlalu signifikan, tidak ada yang terlalu kita perhatikan, signifikan rally-nya. Memang kinerjanya di atas IHSG dia plus 8%, tapi yang paling perhatian kita nih bonds dari Amerika sendiri nih, dalam 1 tahun dia naiknya sangat signifikan. Kita lihat aja nanti di tahun 2023 bagaimana. Apakah dia akan landai? Karena ini biasanya pergerakan yang seperti ini bisa jadi klimaks, teman-teman. Bisa jadi klimaks, baru dia nanti drop lagi nih. Bisa jadi di tahun 2023 dia menjadi sebuah klimaks. Yang paling penting key levelnya kita lihat aja nih. Kalau seandainya bonds-nya di bawah ini, kita lihat di bawah area ini, berarti, eee, flow itu atau hedge fund itu sudah mulai buang bonds-nya, bisa jadi masuk ke market yang lebih, tingkat resiko yang lebih gede, tingkat imbal balik yang bisa lebih besar gitu. Jadi ini untuk teman-teman perhatikan, untuk bonds-nya juga menarik karena biasanya bonds dengan harga saham itu berbanding terbalik ya teman-teman. Misalnya harga saham rally bisa jadi bonds itu kalau nggak sideways pergerakannya turun gitu. Nggak selamanya pergerakannya searah, tapi kebanyakan sih berbalik gitu. Karena ya teman-teman tahu tingkat resiko yang lebih tinggi, tingkat imbal balik yang lebih tinggi. Tapi tingkat, resiko yang lebih konservatif ya nilai baliknya pun juga lebih kecil daripada tingkat resiko yang lebih tinggi. Tapi karena suku bunga rally, ya mereka akan masuk ke situ, wajar aja ketika bonds-nya rally gitu. Jadi kita lihat nanti di tahun 2023 seperti apa nih nanti pergerakan bonds Amerikanya. Nah, ini teman-teman lihat, kita lihat dari berbagai, indeks ya, indeks dari berbagai negara, teman-teman lihat ada Nasdaq, ada Shanghai juga, ada Dow Jones, teman-teman perhatikan dan selama 1 tahun teman-teman dapat perhatikan pergerakan yang paling terbaik itu adalah IHSG, teman-teman. Jadi terlepas dia masih sideways di seperti ini, pergerakan IHSG
IHSG kita tuh masih yang terbaik, teman-teman. Jadi, ya kita termasuk bersyukur sih sebenarnya. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya negara kita tuh termasuk yang terbaik daripada negara luar gitu. Jadi, kalau teman-teman kira negara kita terancam resesi atau bagaimana, atau negara kita termasuk buruk, ya kalau kita bandingkan secara ekonomi ya, karena barometer ekonomi itu termasuk bagian dari pergerakan harga indeks harga saham saham gabungan mereka gitu. Jadi lihat aja misalnya, indeks mereka terus drop ya berarti flow itu nggak kuat di situ. Jadi ya teman-teman harus lihat, pergerakan indeks setiap negara. Semakin rally indeks harga saham gabungan mereka, ya tentu fundamental negara mereka bagus. Kenapa? Karena flow itu terus masuk, makanya indeksnya rally gitu. Jadi ya dari antara beberapa indeks yang saya sampaikan di sini, yang paling terbaik adalah komposit kita. Bahkan kalau kita lihat dari Dow Jones dan Nasdaq sendiri, ya punya kita paling bagus teman-teman. Pergerakan IHSG kita paling bagus gitu. Jadi ya teman-teman harus bisa aware terhadap bursa kita atau juga fundamental bahkan ekonomi negara kita teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlalu toksik ya, toksik di media sosial. Itu biasanya sih orang yang terlalu toksik di media sosial tuh adalah orang yang nggak bisa berkembang di market. Jadi saya sarankan sih teman-teman tuh jangan bagian dari orang yang terlalu toksik di market gitu, apalagi di media sosial. Nah, di sini kita fokus lihat pergerakan indeks kita ke depannya seperti apa. Di sini kita temukan memang dalam 1 tahun indeks kita sideways. Jadi kalau teman-teman mempelajari Dow teori, ketika pergerakan itu sudah di atas 9 bulan sampai 2 tahun, itu sudah bisa diasumsikan menjadi pergerakan yang major atau gerakan yang besar, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari anak trennya atau dari gerakan minornya sendiri, kita temukan dia sudah mulai kembali rally. Walaupun kita perhatikan ada sebuah tahanan yang harus dia lewati untuk, bergerak ke depannya lebih baik gitu. Nah, di sini kita lihat dia kena Fibonacci 618-nya sendiri dan terjadi sebuah rejection dan kita ketahui sebenarnya yang menjadi pergerakan indeks kita adalah flow dari domestik sendiri ya. Karena di sini terjadi sebuah pertarungan antara flow foreign dan juga domestik. Dan yang menggerakkan indeks kita dalam jangka pendek ini adalah domestik, teman-teman. Karena flow foreign itu masih outflow gitu, belum inflow di negara kita. Jadi kita bisa asumsikan bahwasanya yang memanuver indeks kita sekarang adalah domestik gitu. Nah, kita lihat, mungkin teman-teman ketahui bahwasanya saya udah pernah analisakan ini dari time frame H4 ya. Ini dari time frame H4 kita, punya skenario kemarin kalau teman-teman ada di grup WhatsApp, saya katakan memang ada 2 skenario untuk, skenario bullish dan juga skenario, eee, correction-nya. Karena correction-nya saya katakan paling jauh kena 6940 dan benar aja dia kena 6940 baru terjadi sebuah correction nih. Nah, di sini teman-teman lihat sebenarnya ini merupakan area UFO, teman-teman. Ini teman-teman bisa tandakan area UFO karena kita lihat behavior market, teman-teman. Kalau teman-teman sudah, cukup matang di market tuh, teman-teman mengerti behavior market itu seperti apa. Biasanya pergerakan yang seperti ini ada sebuah tendensi mengalami sebuah koreksi nih. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya, kita coba tarik garisnya seperti ini. Teman-teman lihat, kita tarik garis seperti ini supaya kita tahu, structure marketnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman lihat memang dia ada potensi gerakan 5 1 2 3 4. Ada kemungkinan besar sih ada gerakan lagi ke atas, baru terjadi sebuah koreksi. Ini analisa saya pribadi, jadi teman-teman boleh analisakan sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, hanya sebuah referensi bagi teman-teman, supaya teman-teman tahu langkah apa yang bisa teman-teman ambil di market gitu. Nah, ini gerakan minornya, kita lihat ada gerakan minor yang kemungkinan besar terjadi. Jadi ada sebuah potensi gerakan yang seperti ini, 2 3 4 dan kemungkinan besar kena ke-5. Baru terjadi sebuah drop lagi nih. Kita lihat dulu untuk Fibonacci. Kalau seandainya kena UFO sih menarik sebenarnya. Kalau seandainya dia kena UFO, itu bisa menjadi area yang menarik untuk teman-teman cermati nih. Nah, kemungkinan besar kalau seandainya, sesuai forecast kita, dia kena 7.000 dulu, kemungkinan besar dia akan seperti ini, teman-teman. Dia kena 7.000 dulu, baru masuk ke 618, baru rally lagi kena ke resistance majority-nya nih. Jadi kita ada 2 area yang bisa teman-teman cermati kalau seandainya dia di Januari nanti, dia akan kejar 7.000, besar kemungkinan ada sebuah koreksi lagi. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan koreksinya untuk masuk gitu. Karena
ya kita bisa asumsikan sih ini ketika 5 gerakan di sini menjadi satu 2 3-nya gitu. Jadi ya teman-teman bisa manfaatkan. Kalau seandainya nggak sesuai forecast kita yang seperti ini, dia langsung drop ke bawah, ya teman-teman bisa perhatikan area UFO-nya. Ini ada area UFO kurang lebih ya, areanya kita tandakan gini. Nah, kurang lebih area 6.700 sampai 6.640 itu adalah area UFO. Jadi kalau seandainya nggak sesuai forecast kita, dia kena 7.000 dulu atau langsung drop ke bawah, perhatikan aja, kalau seandainya drop ke bawah ketika masuk area 6.700 sampai 6.640, teman-teman bisa lihat, sektor apa yang memanuver indeks kita untuk kembali rally. Kemungkinan besar ya ada perbankan 4 big caps, the big four-nya, baru juga ada mungkin GoTo atau Telkom atau Astra, teman-teman bisa lihat nih. Tapi kalau seandainya plan kita pertama dia kena 7.000, ya bisa jadi dia kena, correction ke 6.700 gitu, baru teman-teman bisa ikuti trennya gitu. Ini secara minor trennya. Tapi kalau seandainya ini terjadi ya bisa menjadi sebuah secondary trennya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya ini bisa terjadi sampai Februari nih. Jadi teman-teman harus bersabar tradingnya karena ya di dalam sebuah trading di market itu hal yang paling sering kita lakukan adalah menunggu teman-teman. Teman-teman tuh jangan terlalu agresif di market karena apa? Semakin sering teman-teman entry the market, semakin agresif teman-teman di market, semakin besar probabilitas teman-teman lost money gitu. Jadi yang paling penting adalah seperti teman-teman seekor singa melihat sebuah buruan, ya teman-teman harus bersabar untuk menunggu, lihat momentumnya ketika dapat momentum, ya jangan sia-siakan gitu teman-teman. Yang paling penting, jalankan forecasting-nya, teman-teman forecasting-kan, ya lihat sektornya seperti yang saya sampaikan, lihat intermarket-nya dulu, lihat makronya dulu, lakukan top down analysis, lihat sektor apa yang menarik, atau lihat makro misalnya isu apa yang menarik untuk di tahun 2023? Bisa jadi energi drop, ya kita lihat mungkin, nikel, bisa jadi rally lagi, ya bisa jadi perpindahan sektor terjadi teman-teman, bisa jadi finance juga, Infobank bisa trending, ya teman-teman bisa lihat melalui universe-nya nih, yang menarik di mananya gitu. Jadi teman-teman ketika, trading di market, saya sampaikan, saya tidak bosan-bosannya mengedukasi kepada teman-teman semua, ketika teman-teman ingin trading di market tuh teman-teman ibarat nelayan, ketika teman-teman ingin berlayar mendapatkan ikan, ya pasti teman-teman lihat cuaca kan, bukan bukan berarti teman-teman, nangkap ikan, eee, mau nangkap cuaca, nggak seperti itu konsepnya, tapi supaya teman-teman aman berlayarnya gitu. Kalau seandainya teman-teman lihat cuacanya badai, ya pasti nggak aman untuk entry di market gitu, pasti nggak aman untuk berlayar gitu, ketika cuaca badai. Tapi kalau seandainya cuacanya cerah, ya teman-teman mau berlayar nangkap ikan itu jauh lebih enak gitu. Sama halnya seperti di market kita, kalau seandainya market crash ya, sangat berbahaya kalau seandainya teman-teman berlayar. Tapi kalau seandainya market kita tuh cerah, trending, atau bullish, ya enak masuk ke market teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti psikologinya, teman-teman harus mengerti intermarketnya. Bukan berarti teman-teman menganalisa market, teman-teman tuh membeli IHSG. Saya sih lucu aja sih masih ada influencer juga yang eee, memberikan suatu masukan yang seperti itu, dan sayangnya teman-teman temakan, mungkin karena followers-nya banyak, dia punya banyak dana untuk nge-pump and dump dan teman-teman trust ke mereka. Tapi bukan berarti apa yang mereka sampaikan itu bisa menjadi sebuah pedoman bagi teman-teman untuk survive di market gitu. Jadi ketika teman-teman mempunyai pondasi yang benar, ya teman-teman bisa survive di market. Tapi kalau seandainya teman-teman mempunyai pondasi yang salah, teman-teman nggak backtest lagi apakah yang dia bilang itu benar atau enggak, teman-teman telan bulat-bulat, ya itu sangat berbahaya. Ya secara sadar nggak sadar teman-teman tuh hanya jadi korban di market nantinya, kalau seandainya teman-teman nggak belajar dengan benar, gitu. Karena di market itu nggak ada yang namanya berhenti belajar. Saya pribadi sendiri pun sampai sekarang masih terus belajar, teman-teman. Nggak ada namanya ketika teman-teman masih hidup, teman-teman selesai belajar, itu nggak ada, gitu. Jadi, ya bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, ingin belajar dengan lebih baik, teman-teman boleh masuk ke channel Telegram, itu free 100%, kita nggak pungut biaya apapun. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih serius berinteraksi dengan kita, teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas. Nanti teman-teman bisa kita masukkan ke dalam suatu grup, yang di mana grup itu bisa menjadi sebuah tempat wadah atau komunitas yang bisa menjadi yang positif untuk teman-teman supaya bisa berkembang, bahkan di tahun 2023 bisa menjadi trader yang mandiri. Oke, mungkin sampai di sini videonya, nanti ke depannya kita akan buat video untuk saham-saham yang menarik untuk teman-teman cermati. Jadi semoga intermarket analisis melalui video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman supaya bisa make money di tahun 2023. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga
di tahun 2023 kita bisa menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.